Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustina, NIM 4218050 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Di video yang kedua ini, saya akan membahas mengenai fintech kerap dimanfaatkan untuk penipuan dengan modus pinjaman online. Disimak ya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan fintech beriringan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang kini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, ditambah tuntutan yang serba cepat. Beragam jenis fintech yang telah beroperasi di Indonesia. Tiap-tiap fintech memiliki kegunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ada 5 jenis fintech yang harus diketahui. Yang pertama, ada payment gateway yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan penjual. Model fintech ini menghubungkan perdagangan elektronik atau e-commerce dengan berbagai macam bank. Yang kedua, dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Yang selanjutnya ada manajemen kekayaan, yakni jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan. Pembiayaan sosial yang berorientasi pada kepentingan sosial yang memungkinkan masyarakat dapat patungan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan sosial. Yang terakhir, fintech lending yang meminjamkan dana segar dan jadi solusi bagi yang membutuhkan modal, mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Di antara jenis fintech yang ada, fintech lending inilah yang kerap dimanfaatkan penjahat untuk menipu masyarakat dengan dalih memberi syarat enteng pada calon peminjam. Rata-rata korban mengalami teror psikis yang dilakukan penagih fintech ilegal lantaran tak mampu membayar saat jatuh tempo akibat bunga yang tinggi dan mencekik. Ada 5 jenis tindak pidana yang hampir pasti dialami oleh pengguna aplikasi pinjaman online. Ada pengancaman, ada penyebaran data pribadi, ada fitnah, ada penipuan, bahkan pelecehan seksual di dalamnya. Lontaran kata-kata kasar bertujuan agar peminjam segera melunasi pinjamannya pada fintech ilegal. Yang menjengkelkan, kita yang tak tahu menahu urusan fintech tersebut tiba-tiba mendapat teror pesan singkat. Fintech ilegal ini mengcopy semua kontak yang ada di HP, kemudian dibuatkan dalam satu grup WA untuk menyebarkan informasi bahwa si A menipu kami, punya hutang tidak mau membayar. Sumber dari Tongan Cetobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Di Indonesia, fintech muncul dan tumbuh subur sejak tahun 2016, tetapi setahun kemudian fintech ilegal hadir berkedok memberi pinjaman, tetapi sepak terjang mereka memberikan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kompetisi bersaing untuk memiliki sesuatu telah menjadi gaya hidup di zaman media sosial ini. Tidak heran kalau kemudian generasi-generasi modern relatif lebih mudah terjebak hutang, karena mereka juga ingin memenangkan kompetisi citra yang ada di media sosial. Keberadaan fintech ilegal jelas merugikan, karena meski masyarakat mampu membayar sesuai perjanjian, fintech ilegal sudah mengantongi keuntungan yang sangat besar. Sekian dari video kedua kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.